Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Davina Fira Agustira dari kelas 11 IPS 5. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mukbang makanan khas suku Bali, yaitu nasi jinggo. Kelompok 2 terdiri dari Hana Dwi Afifah, Evan Oktara Mandani, Irsyad Nur Faiz, dan Nuryadi Aprianto. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang suku Bali. Dan sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang nasi jinggo. Berikut penjelasannya. Nasi jinggo ini makanan siap saji khas Bali yang dikemas daun pisang dengan porsi kecil. Sebelum Krismon tahun 1997, nasi jinggo dijual per porsi seharga 1.500. Kini harga satu porsi nasi jinggo adalah sekitaran 2.000 sampai 4.000 atau 5.000 rupiah. Dan nasi jinggo ini mungkin bisa menaikkan harganya sesuai zaman. Dan di sini saya akan mukbang nasi jinggo, dan nasi jinggo ini terdiri dari ayam sisit atau lebih dikenal dengan ayam suwir, ada mie goreng, ada sambal sero, ada kering tempe, dan telur. Opsional, kalian juga bisa menambahkan 1 lilit dan jeruk limau. Dan di sini saya membuat nasi jinggo sesuai resep yang ada di internet. Oke, kita sekarang langsung mulai aja mukbangnya. Jangan lupa sebelum makan berdoa dulu ya guys. Selamat makan. Dari suapan pertama, saya dapat merasakan ciri khas dari bumbu nasi jinggo ini. Entah itu dari sambalnya atau lauk pauknya. Sambil menonton ala mukbang saya akan menjelaskan sedikit-sedikit tentang nasi jinggonya. Nasi jinggo ini selain terjangkau harganya, enak, dan porsinya juga pas. Selain dijual di jalan, kini nasi jinggo menjadi sajian alternatif untuk berbagai upacara religius. Rasa dari sambalnya ini cukup pedas dan ada rasa-rasa gula arennya, karena emang di dalamnya itu terdiri dari gula aren. Ciri khas dari makanan ini adalah pembungkusnya yang berasal dari daun pisang. Nasi jinggo juga terkenal sebagai makanan halal di Bali. Untuk resep dari sumber yang saya baca di internet, kita membutuhkan 800 gram nasi putih hangat, 250 gram filet dada ayam, 2 sendok makan minyak goreng, 2 lembar daun salam, 2 batang serai bagian putih, 2 cm lengkuas, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh gula pasir, 5 buah cabai merah, 6 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri sangrai, 1 cm kencur, 1 cm kunyit bakar. Untuk sambal seronya kita membutuhkan 5 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit merah, 4 sendok makan minyak goreng, 1 sendok teh terasi matang, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Bisa juga dengan gula aren. Dan itu dia sedikit penjelasan dari saya tentang nasi jinggo. Saya membuat nasi jinggo ini ala rumahan dan ternyata tidak habis karena terlalu banyak untuk porsi mukbang. Dan akhirnya saya menyerah untuk tidak memakannya lagi karena sudah kenyang. Dan sudah selesai mukbangnya. Nah guys, akhirnya selesai juga mukbangnya. Sekian dulu mukbang dari aku tentang nasi jinggo khas suku Bali. Terima kasih, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, time for the presentation to begin. Letak geografis Pulau Bali. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok.
Pengaruh letak geografis. Bali dianugerahkan memiliki alam yang indah dan bervariatif dari mulai pantai, laut, sungai, danau, gunung, dan hutan. Semua objek alam ini sangat potensial untuk digunakan untuk wisata. Objek wisata yang paling menarik adalah pantai. Keindahan Pura Bali juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan mancanegara. Bali juga memiliki keindahan sumber daya alam yang berasal dari suburnya kawasan pegunungan. Beberapa komoditi unggulan seperti hasil pertanian dan perkebunan menjadi daya tarik tersendiri. Sebagai kepulauan di Indonesia, banyak sekali budaya dari suku Bali yang baik menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali untuk melihat kesenian atau budaya tersebut. Salah satu kesenian yang unik diantaranya yaitu tari kecak, ogoh-ogoh, drakor tari caunaran, dan tari barong. Semakin banyak yang tertarik juga akan menjadikan masyarakat Indonesia atau turis mancanegara lalu apa saja budaya-budaya dari masyarakat suku Bali. Kondisi ekologis, mayoritas mata pencaharian utama suku Bali, bertani adalah merupakan mata pencaharian hidup pokok dari sebagian terbesar orang Bali. Jadi bercocok tanam terpenting adalah bercocok tanam di sawah. Di samping pertanian di sawah, orang Bali juga mengerjakan usaha perkebunan yang menghasilkan antara lain kelapa, kopi, cengkeh, kapuk, jambu pete, dan tembakau. Jenis-jenis mata pencaharian lainnya adalah hidup di rumah tangga, nelayan, dan perdagangan. Dua, bentuk rumah, pakaian, kebiasaan. Nama rumah adat suku Bali dibagi berdasarkan bangunan dalam rumah tersebut. Di antaranya angkul-angkul, aling-aling, pura keluarga, balai manten, balai dauh, balai sekapat, balai dangin atau gede, pawaragen atau paon, dan lumbung. Rumah adat Bali dibangun dengan menggunakan aturan Astakosala Kosali. Aturan ini kurang lebih hampir sama dengan penggunaan feng shui dalam budaya Tionghoa. Bentuknya sangat unik karena tidak menyatu dalam satu atap tetapi terbagi menjadi beberapa bangunan yang berdiri sendiri. Bangunan-bangunannya juga diatur menurut konsep arah angin dan sumbu gunung agung. Hal ini terjadi karena hierarki yang ada menuntut adanya perbedaan strata dalam pengaturan rumah tinggal tersebut. Seperti tempat tidur orang tua dan anak-anak yang harus terpisah, dan juga hubungan antara dapur dan tempat pemujaan keluarga. Untuk memahami hierarki, penataan ruang rumah adat Bali ini biasanya mengacu pada 9 mata angin yang berpedoman 9 penguasa di setiap penjuru mata angin dalam konsep agama Hindu Dharma di Bali. Bagi masyarakat Bali, arah timur dengan sumbu hadap ke Gunung Agung adalah lokasi utama dalam rumah tinggal, sehingga lokasi tersebut bisa dipakai untuk meletakkan tempat pemujaan atau di Bali disebut pemerajaan. Kondisi ekologis, pakaian adat di Bali. Satu, pakaian adat di Bali nista yaitu busana yang digunakan dalam keseharian di dalam suatu kegiatan gotong royong. Dua, pakaian adat Bali Madya yaitu busana yang digunakan dalam suatu upacara atau persembahyangan keluarga pura. Kebiasaan suku Bali. Satu, ramah dengan pendatang. Dua, punya ciri khas pada kediamannya. Tiga, ada akulturasi budaya dan agama. Alat transportasi tradisional, kereta kuda menjadi alat transportasi umum tradisional suku Bali. Suku Bali. Satu, Ngaben merupakan adat istiadat Bali yang bisa dilakukan ketika salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Upacara ini dilakukan dengan membakar mayat atau kremasi jenazah. Maka dari Ngaben adalah mengembalikan roh yang meninggal dunia ke tempat asalnya sebagai tanda keikhlasan dari keluarga yang ditinggalkan. Dua, Omet-Omedan. Adat istiadat suku Bali yang lain adalah Omet-Omedan. Tradisi ini hanya boleh dilakukan wanita dan pria yang masih single atau tidak memiliki pasangan. Tiga, Mepandes. Upacara adat ini juga dikenal dengan nama potong gigi. Biasanya yang melakukan upacara ini adalah anak yang dianggap telah beranjak dewasa. Adapun gigi taring bagian atas sang anak akan dikikis. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan sifat buruk yang ada di dalam diri manusia. Empat, Nyepi. Upacara adat dan adat istiadat Bali yang lainnya adalah Nyepi. Perayaan ini dilakukan selama 1 hari selamanya dengan menahan hawa nafsu dan berdiam diri di rumah. 5, Galungan dan Kuningan. Galungan adalah upacara dan adat istiadat Bali yang dilakukan guna memperingati terciptanya alam semesta. Upacara ini dilakukan dengan melakukan persembahyangan di rumah masing-masing hingga ke pura sekitar. Sedangkan Kuningan biasanya berdekatan dengan Hari Raya Galungan. Raya ini dilakukan dengan menyiapkan persembahan berwarna kuning. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Thank you for watching.